Pak Kiai, salah satu tujuan utama menikah adalah untuk memperoleh keturunan. Tapi terkadang hal ini tidak semulus yang kita harapkan. 1 tahun masih belum punya anak, 2 tahun masih belum, bahkan sampai 10 tahun pun ada yang masih belum memiliki anak. Nah, adakah amalan dari Pak Kiai agar mudah untuk memperoleh keturunan? Ingin memperoleh keturunan karena sudah menikah sekian tahun belum dapat Anak. omongan, belum dapat anak gitu ya. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu suatu saat didatangi oleh 3 tamu. 3 tamu ini ya. Yang ketiga-tiganya ini mempunyai problem. Yang pertama, tamu pertama ini mengatakan, "Wahai Imam," maksudnya Imam Hasan Al-Basri, "saya ini kepala suku di suatu dusun atau desa. Ini saya lihat dan saya dengar di desa-desa yang lain ini sudah pada hujan. Sedangkan di desa kami ini belum diberi hujan sehingga daerah kami kering kerontang. Maka kami minta solusi dari Imam Hasan Al-Basri." Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya, kamu sebagai kepala suku harus mengajak semua orang desa ya untuk banyak-banyak membaca istighfar." Banyak membaca apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Kemudian tamu yang kedua mengatakan, "Wahai Imam, saya ini dulunya adalah konglomerat atau bisnismen dan saya mempunyai pekerjaan yang berhasil. Tapi saya sekarang menjadi orang yang pailit atau merugi." Ya. Kemudian saya minta solusi dari Imam. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Engkau yang pailit atau rugi besar, bangkrut, hendaklah engkau memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Diperbanyak. Tamu yang ketiga dia mengatakan, "Wahai Imam, saya ini punya istri dan saya sudah sekian lama, 10 bahkan lebih ya, 10 tahun bahkan lebih itu belum diberi momongan atau anak. Saya minta solusi dari Imam agar saya bisa punya anak." Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Engkau yang sudah menikah lama dan belum diberi karunia anak, hendaklah engkau dan istrimu memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Atau istighfar yang lain, pokoknya isinya baca istighfar. Itu 3 tamunya saling berpandangan itu. Kok aneh ini ya? Istilahnya problemnya berbeda kok solusinya cuma satu, baca istighfar. Ya, itu ibarat orang sakit datang kepada dokter gitu ya. Orang sakit, yang satu sakit kepala, pusing. Nah, konsultasi pada dokter. Yang satu sakit perut, disentri misalnya ya, diare. Yang satu sakit kaki misalnya, kakinya terkilir, datang ke dokter dikasih vitamin, vitaminnya sama, misalnya vitamin C. Otomatis kan bertanya-tanya, ini bener nggak ini dokter? Ya ngerti betulan apa dokter-dokteran ini? Masa sakitnya beda kok, apa obatnya cuman satu? Nah itu pikiran orang.
Demikian juga tamu tadi itu bertiga kok solusinya suruh baca istighfar. Maka mereka bertanya, wahai imam, kenapa engkau memberikan solusi cuma satu, baca istighfar? Heran juga. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kau kepala suku, kamu pernah baca Al-Quran enggak? Ya pernah. Nah kamu yang sudah menikah, tidak dikaruniai anak, sudah pernah baca Al-Quran? Ya pernah. Nah kamu yang pilot jadi yang bangkrut, pernah baca Al-Quran? Pernah. Pernah semua ya? Ya alhamdulillah, itu jawabannya dari Al-Quran, kata Imam Hasan Al-Basri. Tidakkah kalian mendengarkan atau membaca ayat tentang Nabi Nuh ya. Ini terkait riwayat atau hikayat tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Maka aku di sini Nabi Nuh mengatakan, fakultu istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian baca istighfar kepada Tuhan kalian, yaitu mohon ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian itu maha mengampun. Ya. Yursilis samaa alaikum midrara. Ayat berikutnya. Kalau kalian banyak baca istighfar, maka Allah akan yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan alaikum atas kalian midrara, dengan hujan yang lebat. Itu jawaban bagi kepala suku yang daerahnya kekeringan. Wa yumditkum bi amwal. Di samping Allah akan menurunkan hujan, yumditkum, maka Allah itu akan memperluas bi amwal, dengan harta. Ini jawaban bagi orang yang bangkrut tadi itu. Wa yumditkum bi amwalin wa banina, dan Allah juga akan mengirimkan banina. Apa banin? Anak-anak. Ini jawaban bagi orang yang menikah lama tapi belum diberi karunia anak, maka hendaklah dia baca istighfar. Samping itu, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan membukakan bagi kalian itu tanaman-tanaman atau kebun-kebun ya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengalirkan bagi kalian itu sungai-sungai. Ini juga antara kebun dan sungai termasuk satu hal yang bisa kita nikmati ya, asalkan kita rawat dengan baik. Lah ini pertanda kalau kita ingin mempunyai anak itu diperintahkan untuk baca istighfar. Paham ya? Paham. Baik.